Sekarang kita akan memasuki chapter yang baru, yaitu Monopoly and Antitrust Policy ya. Itu adalah chapter yang diberikan oleh Cash and Fair, tetapi literatur yang saya pakai itu adalah gabungan dari Cash and Fair dan MenQ. Nah, penjelasan pertama saya akan memulai dari sebuah pertanyaan ya, alasan dari eksistensi monopoli. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang kondisi pasar persaingan sempurna ya. Hampir beberapa chapter itu kita mempelajari kondisi pasar persaingan sempurna ya. Jadi kayak bagaimana perusahaan itu biaya produksi itu dalam pasar persaingan sempurna itu seperti apa ya. Bagaimana pasar input di persaingan sempurna gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih membahas secara detail tentang pasar persaingan tidak sempurna yang dimulai dari monopoli, karena monopoli itu yang paling tidak sempurna ya. Jadi kita mesti tahu dulu ya definisi dari pasar monopoli, yaitu hanya terdapat satu perusahaan, jadi hanya ada satu pemain ya yang memproduksi suatu komoditas. Nah, kalau kita cuma batasi satu perusahaan yang memproduksi suatu komoditas, misalnya di suatu kota kita itu nemuin yang produksi barang itu hanya perusahaan A. Nah, apakah itu cukup disebut monopoli? Nah, ternyata enggak. Ada kata tanpa close substitutes atau barang substitusi yang hampir sama. Nah, memang ini debatable ya. Close substitutes itu memang beda-beda ya. Ada orang misalnya menganggap hamburger dengan hotdog itu adalah substitusi sempurna, tapi ada yang menganggap itu nggak substitusi sempurna. Ada orang yang menganggap roti dan nasi, roti atau kentang itu adalah substitusi sempurna, tetapi ada yang bilang itu bukan. Ya, tetapi sebenarnya secara teoritis close substitutes ya, dia nggak boleh ada close substitutes-nya sama sekali. Nah, kalau dia nggak ada close substitute sama sekali dan hanya satu perusahaan, baru dia disebut monopoli. Atau sering kita sebut bukan monopoli aja, tapi pure monopoli. Ya. Dan di dalam monopoli, ya satu perusahaan itu memiliki market power. Nah, apa itu market power ya? Market power itu adalah kemampuan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Nanti akan dijelaskan tentang market power ya. Tetapi market power itu intinya adalah kemampuan perusahaan persaingan tidak sempurna untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua kuantitas yang diminta untuk produknya. Jadi market power itu adalah ability to influence the prices ya. Jadi harga dia itu punya pengaruh untuk menentukan harga atau kita nanti sebut dengan price maker. Oke. Dan ini ya, definisi dari imperfect competitive industry adalah sebuah industri di mana masing-masing perusahaan itu memiliki kendala atas harga output mereka. Kalau market power itu adalah kemampuan perusahaan persaingan tidak sempurna untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua kuantitas yang diminta untuk produknya. Atau dia berperan sebagai price maker. Nah, yang perlu ditekankan ini teman-teman ya. Seringkali banyak orang menganggap market power itu adalah kemampuan untuk memaksimumkan profit. Nah, itu jawabannya salah. Nah, kenapa bisa salah? Karena bicara tentang memaksimumkan profit, itu kita mengenal maksimum profit itu bukan di persaingan tidak sempurna aja, tetapi sejak kita belajar pasar persaingan sempurna, kita udah belajar bahwa pasar itu masing-masing produsen akan berusaha untuk memaksimumkan keuntungan atau memaksimumkan profit. Memang di persaingan sempurna profitnya itu kecil, bahkan di jangka panjang itu nol secara teoritis. Tetapi bukan berarti persaingan sempurna tidak memaksimumkan profit. Lebih tepatnya dia memaksimumkan profit tetapi lebih banyak kendalanya. Ya. Sedangkan di persaingan tidak sempurna itu kendalanya itu lebih sedikit sehingga maksimum profit yang mereka dapatkan itu cenderung lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Seperti itu. Ya, jadi market power itu kemampuan untuk menentukan harga ya. Kalau secara teoritis menaik harga itu ditingkatkan untuk mendapatkan profit yang lebih gede. Tapi nanti kalau kita belajar lebih lanjut tentang pasar persaingan tidak sempurna, tidak harus ya harga itu naik untuk meningkatkan profit. Ada banyak cara. Ya, apakah diturunkan atau harganya tidak diubah itu bisa tuh. Tapi sekarang kita belajarnya harganya dinaikkan ya. Seperti itu. Nah, tanpa kehilangan semua kuantitas yang diminta untuk produknya, bukan berarti kuantitasnya sama seperti persaingan sempurna ya. Tetapi tetap mendapatkan pasar, ada pangsa pasarnya. Dan clue dari market power itu adalah P lebih besar dari MC ya. Nah, ini umumnya persaingan tidak sempurna itu ya P lebih besar dari MC. Kalau persaingan sempurna, P sama dengan MC. Jadi dia benar-benar memproduksi di level yang efisien. Dia benar-benar harganya itu hanya harga itu sesuai dengan opportunity cost dari produksi. Nah, kalau di persaingan tidak sempurna enggak, dia ada namanya margin nih. Di sini ada margin. Buktinya harga lebih besar dari marginal cost. Oke. Nah, bentuk persaingan tidak sempurna itu
tadi ya ada monopoli, oligopoli, sama monopoli murni ya. Nanti kita akan belajar monopolistik, tetapi lebih ditekankan ke oligopoli sih ya. Nah, kalau oligopoli itu bedanya dengan monopoli apa? Dia bukan cuma satu, tapi lebih dari satu. Kalau kita ada dua, udah bisa disebut oligopoli belum? Bisa, tetapi itu disebut dengan duopoli nanti ya. Kita akan belajar. Tetapi di oligopoli itu perusahaan itu relatif sedikit, tetapi keberadaannya itu cukup mempengaruhi harga ya. Sedangkan kalau monopoli murni itu sebuah industri dengan satu perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak memiliki substitusi yang dekat, yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke soal nomor 1 ya dari Cash and Fair 13.15 edisi 11 ya. Suppose Gloria has the only franchise for a McD restaurant di kotanya di Nevada ini ya. Di mana di kotanya ini hanya ada 7.300 populasi penduduknya. Nah, apakah Gloria itu yang sebagai satu-satunya McD restoran di kota Nevada ini, apakah dia merepresentasikan monopoli? Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya jawabannya tidak harus monopoli. Artinya teman-teman bisa menjawab yang lain sih, tetapi kalau berdasarkan answer key-nya, ya, dia lebih mengarah pada monopoli. Nah, mungkin teman-teman mikirnya sama kayak aku ya. Mikirnya gini, kan kalau McD itu apa sih yang dijual? Misalnya ada burger, ada kentang, ada ayam ya. Oh, oke, memang McD cuma satu gitu. Eh, apakah dia itu benar-benar tidak ada close substitutes? Kita mungkin mikir harusnya ada close substitutes kan. Nah, tetapi coba kita lihat kunci jawabannya ya. Pertama, dia menyatakan alasan kenapa dia setuju bahwa McD di kota Nevada ini yang dimiliki oleh Gloria itu merupakan monopoli. Kenapa? Karena dia tekankan di populasi ya. Populasi itu cuma 7.300. Kalau untuk ukuran kota 7.300 itu sangat kecil ya. Kalau misalnya kalau Jakarta mungkin provinsi, tetapi sebenarnya juga bisa kota ya. Tapi umumnya kota itu bisa populasi itu ya bervariasi ya, bisa 10 juta, bisa 5 juta ya. 7.300 tuh kecil lah ya, relatif kecil ya. Sehingga bisa kita bilang bahwa sebenarnya sekalipun nantinya cuma jumlah sekecil ini ya, kita nggak tahu apakah dia profitable atau unprofitable gitu ya. Tetapi yang jelas dengan populasi yang kecil, itu semakin memperkecil peluang untuk perusahaan itu masuk. Karena logikanya kayak ngapain pangsa pasarnya kecil gitu kan. Nah, berarti itu namanya populasi yang kecil ini menciptakan barrier to entry. Nah, sehingga bisa dibilang oh dengan membuka McD restoran di Nevada ini di Lockheed Nevada ini, ya ini barrier to entry-nya tinggi. Nah, jadi dia mulai dari populasi, baru yang kedua, dia bilang bahwa hamburger itu nggak punya close substitutes. Bahkan, dia bilang hotdog itu bukanlah close substitute dari hamburger. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian belajar mikroekonomi 1, ya, nanti belajar tentang preferensi lebih lanjut, sebenarnya close substitutes itu bukan sesuai ditentukan gitu ya. Oh, kayak kita mikir nasi, kentang itu close substitutes ya. Nggak harus, itu semua tergantung dari preferensi konsumen. Ada orang yang menganggap nasi sama kentang itu malah perfect complement ya, harus dikonsumsi bersamaan dengan proporsi yang tetap. Ya umumnya orang Indonesia nasi dan mie gitu. Jadi memang tiap orang beda-beda. Makanya kalau dia ini mengasumsikan bahwa hamburger itu nggak punya close substitutes, makanya dengan dua fakta ini, dua fakta yang dia sampaikan, maka jelas bahwa McD di Lockheed Nevada ini merupakan monopoli seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke oh ya, nanti di soal selanjutnya ini kalian bisa jawab ya. Coba jawab apakah EasyJet itu sebagai satu-satunya rute ya. EasyJet itu sebagai satu-satunya penerbangan yang menawarkan rute dari Manchester di UK ke Thessaloniki di Yunani ya. Apakah menurut kamu airline ini merupakan monopoli? Karena hanya dia loh yang menyediakan rute ini. Nah, silakan teman-teman jawab apakah dia sebagai monopoli atau enggak. Ya, silakan bikin alasannya seperti ini ya. Kayak kalian bikin alasan kenapa dia itu monopoli murni atau bukan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi itu pembukaannya ya terkait dengan persaingan tidak sempurna dan kekuatan pasar. Nah, sekarang kita akan masuk ke keputusan harga dan output di pasar monopoli ya. Jadi terkait permintaan di pasar monopoli ya, kita harus tahu bahwa perusahaan persaingan sempurna itu bisa menjual semua yang ingin dijual pada harga pasar. Ya, kita tahu P sama dengan MC itu level yang paling efisien. Nah, perusahaan itu adalah bagian kecil dari pasar dan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan itu adalah garis horizontal
atau elastis sempurna. Nah, ini sepertinya sudah pernah dipelajari ya di chapter sebelumnya ya. Jadi ini demand, ini supply gitu ya. Nah, kalau di persaingan sempurna itu harganya konstan di sini. Nah, ini kuantitasnya. Nah, harga konstan sehingga apa? Marginal revenue-nya itu juga konstan. Gitu. Nah, kita tahu maksimisasi profit itu kan MR sama dengan MC kan. Nah, makanya di persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan MC. Gitu. Nah, ini kita tahu kurvanya kan tegak lurus seperti ini ya. Nah, ini mencerminkan kurva elastis sempurna gitu. Nah, tetapi kalau di persaingan tidak sempurna, dia nggak elastis sempurna. Dia kurva marginal revenue-nya itu mirip seperti kurva demand kemiringannya. Nanti kita akan lihat ya. Sehingga kalau di persaingan sempurna, kalau harga produk ditingkatkan dari level equilibrium, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dia akan kehilangan semua permintaan, ya. Karena banyak yang dia akan lari ke pemain lain gitu ya. Bahkan produknya itu cenderung perfect substitutes gitu ya. Nah, kalau monopoli itu dia sebuah pasar, tapi kan dia cuma satu pemain dan dia bisa menetapkan harga pasar. Nah, tetapi gini teman-teman, sekalipun monopoli hanya satu pemain, bukan berarti dia tidak menghadapi kendala dalam memaksimumkan profit. Ya, kendala dia dalam memaksimumkan profit adalah tergantung dari demand yang dihadapi. Oke, jadi semakin semakin konsumen itu prefer terhadap suatu barang di monopoli, maka dia menetapkan harga bisa lebih tinggi gitu. Tetapi ketika konsumennya nggak prefer terhadap barang, semakin nggak prefer terhadap barang itu, ya, dia akan cenderung untuk harganya itu harus turun gitu, ya. Jadi monopoli itu kendala dalam memaksimalkan profit adalah dari permintaan pasar seperti itu, ya. Nah, monopoli jika perusahaan mengadakan output, maka output pasar akan berlipat ganda dan perusahaan akan menurunkan harga. Artinya keputusan output itu akan mempengaruhi harga pasar sehingga harga dan pendapatan marginal akan berbeda. Nah, ini yang menjelaskan kenapa di monopoli itu tidak seperti PCM. Kalau di PCM itu harga sama dengan marginal revenue. Tetapi kalau di pasar monopoli, harga itu tidak sama dengan marginal revenue. Harga juga tidak sama dengan marginal cost ya. Harga di atas marginal cost kalau di persaingan sempurna. Oke. Di persaingan tidak sempurna. Contohnya monopoli. Nah, ini adalah contoh kurva dari marginal revenue di pasar monopoli ya. Nah, ini saya akan coba jelaskan ya. Misalnya kita punya fungsi inverse. Kalau tadi di persaingan sempurna kan ada demand, ada supply, cari equilibriumnya. Nah, equilibriumnya ini yang menjadi marginal revenue. Jadi marginal revenue itu konstan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya. Kenapa di monopoli itu seperti ini kurva MR-nya, nggak seperti persaingan sempurna, MR-nya tuh elastis sempurna. Kenapa seperti ini? Nah, saya akan jelaskan. Misalnya kita punya fungsi demand, inverse demand itu P sama dengan A min BQ. Oke. Nah, kalau di persaingan tidak sempurna atau di monopoli, ya jadi ini kan fungsi inverse permintaan ya, A min BQ. Nah, jadi total revenue itu adalah PQ dikali Q. Nah, ini beda sama persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna kan harga itu konstan. Maka TR itu adalah P kali Q. P konstan kali Q. Jadi misalnya nanti P-nya tuh 5, jadi TR itu adalah 5Q. Berarti MR itu 5 konstan. Nah, ini kalau di persaingan sempurna, tapi kalau di persaingan tidak sempurna nggak kayak gini. Di persaingan tidak sempurna, seperti monopoli ya, berarti P-nya itu tidak konstan. P-nya itu sesuai inverse, fungsi inverse-nya. Jadi total revenue adalah A min BQ dikali Q. Nah, berarti nanti total revenue-nya adalah AQ dikurang BQ kuadrat. Nah, bagaimana kita bisa mencari marginal revenue? Marginal revenue caranya adalah menurunkan total revenue terhadap quantity. Gitu. Nah, AQ diturunkan terhadap Q hasilnya A, BQ kuadrat diturunkan jadi 2BQ. Nah, makanya marginal revenue-nya adalah A min 2 BQ. Kalau fungsi inverse-nya adalah A min BQ. Nah, atau kalau kita lihat slope-nya dia adalah berapa? Slope-nya dia adalah min 2. Ya. Sedangkan kalau inverse ceritanya min 1B. Min 2B ya, kalau di sana min B. Nah, makanya nanti kurvanya ini sudutnya sama nih. Ya. Jadi marginal revenue itu setengahnya demand. Oke.
Dan ini kita bisa lihat total revenue-nya dia nggak seperti persaingan sempurna, total revenue-nya dia seperti kurva kuadratik ya, gitu. Karena kan fungsi total revenue kuadratik ya. Kalau di fungsi kuadratik itu kan kita apa? Mendapatkan dia tuh ada ininya ya. Ada titik kritisnya. Apakah maksimum atau minimum? Nah, kalau konteks TR dia titik kritisnya maksimum. Nah, di sini nih. Ini adalah total revenue maksimum. Nah, total revenue maksimum tercapai ketika apa? Nah, kalian harus ingat konsep matematika pada fungsi kuadratik ya. Kalau dia akan mencapai titik maksimum ketika apa? Ketika turunan pertama dari sebuah fungsi ya, itu sama dengan 0. Jadi ketika TR diturunkan terhadap Q itu sama dengan 0. Nah, TR turunkan terhadap Q itu sama dengan MR. Jadi di sini pada titik sini marginal revenue itu sama dengan 0 ketika TR maksimum. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pada saat TR maksimum, profit maksimum? Ya belum tentu, karena profit itu kan TR kurang TC. Ya, bukan berarti kalau TR maksimum, profit pasti maksimum, karena kita harus tahu juga total cost-nya gimana ya, pada saat TR-nya maksimum. Ya, nah kurva pendapatan marginal monopoli membagi dua sumbu kuantitas antara titik asal dan titik di mana kurva permintaan menyentuh sumbu kuantitas ya. Nah, kurva MR monopoli menunjukkan perubahan pendapatan total yang dihasilkan ketika perusahaan bergerak sepanjang segmen kurva permintaan yang terletak tepat di atasnya. Oke, jadi marginal revenue berbeda ya untuk tiap barang seperti itu. Nah, uh, kita juga mesti tahu di monopoli ada keunikan ya. Apa itu keunikan dari pasar monopoli ya? Di pasar monopoli itu ada keunikan yaitu dia tidak memiliki kurva penawaran atau supply curve ya. Kalau di persaingan sempurna itu ada supply curve. Kalau di monopoli nggak ada. Nah, kenapa? Karena kalau di persaingan sempurna kurva penawaran itu di jangka pendek sama dengan kurva biaya marginal perusahaan yang terletak. Nah, jadi kan kalian udah belajar kan? Ini demand, ini supply. Nah, dulu waktu chapter awal ya kalian cuma tahu ini fungsi supply. Tetapi pas udah belajar materi pasar persaingan sempurna, kalian udah tahu nih supply itu adalah marginal cost. Nah, jadi ketika punya fungsi biaya, itu bisa diturunkan jadi kurva supply-nya. Atau ini menggambarkan bahwa perusahaan itu menetapkan harga sesuai dengan apa? Sesuai dengan opportunity cost-nya. Gitu. Nah, tapi kalau di monopoli enggak. Kalau monopoli itu kan dia nggak ada kendala sama sekali kan. Maksudnya dia nggak terkendala dengan pemain lainnya karena dia cuma satu pemain sehingga dalam monopoli jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan itu hanya tergantung dari kurva permintaan. Itulah sebabnya kenapa di monopoli tidak perlu ada supply curve. Seperti itu. Ya. Jadi alasan monopoli tidak punya supply curve, nah seringkali orang bilangnya karena dia cuma satu pemain lah. So what kalau cuma satu pemain? Dia juga punya fungsi biaya kok. Nah, tetapi kenapa monopoli nggak ada supply curve? Alasannya sederhana. Alasannya adalah karena dia tidak terkendala oleh pemain lainnya, ya. Dan dia tidak menjadikan biaya itu sebagai determinan dalam menentukan output, ya. Tetapi bukan berarti monopoli tidak ada kurva MC. Tetap ada kurva MC, tapi itu nggak bisa disebut kurva supply. Ya, karena dia nggak menetapkan harga di P sama dengan MC seperti itu. Ya. Nah, ini contoh kurva monopoli ya. Dan kalau kita bandingkan, nantinya harga monopoli itu pastinya lebih tinggi dari kondisi kompetitif dan kuantitasnya itu lebih rendah dari kuantitas kompetitif seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan profit? Udah pasti profit monopoli lebih gede dari profit di pasar persaingan sempurna ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan kita masih ada banyak materi lagi ya. Nah, tetapi kita akhiri dulu sampai sini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.